sini teman-teman sholihah rahimakumullah, bagaimana dalam Islam ini yang namanya toharoh itu penting. Jadi bukan hanya mensucikan hati, termasuk juga mensucikan ya, kalau hati itu kan batiniah, termasuk juga lahiriahnya. Ya, lahiriah ini juga sangat penting. Karena apa? Nggak bisa sholat misalnya ya, nggak taunya ada ya, maaf, kena kencing anak kita misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi tadi teman-teman, bagi seorang muslim suci lahir ataupun batin itu sangat penting, karena keduanya menjadi syarat utama untuk diterimanya ibadah seseorang. Nah, toharoh yang akan kita pelajari lebih kepada kesucian secara lahiriahnya. Kalau batiniyah itu namanya yang kemarin-kemarin kita bahas, yaitu pelajaran tazkiyatun nafs ya, bagaimana kita menyucikan hati kita. Nah, disinilah teman-teman sholihah rahimakumullah, berarti toharoh ini sebenarnya bukan hanya soal masalah membersihkan tubuh saja, tapi ternyata dalam Islam yang namanya toharoh ini mencerminkan kebersihan hati seseorang. Orang kalau bersih lahiriahnya, maka insya Allah saat dia sedang membersihkan lahiriahnya, itu ada pesan untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Ya, karena kalau dia tidak ada pesan untuk mensucikan jiwanya, mensucikan pikirannya, mensucikan hatinya, berarti ada yang salah tuh, tanda petik, dalam hati seseorang. Ada penyakit di hatinya, dan itu bisa merusak sehingga gak ada amal yang dia usahakan kecuali ditolak oleh Allah. Bu, jadi jangan menyepelekan hati. Saat ada kesombongan sedikit aja, Allah itu paling benci sama orang yang sombong, karena yang layak buat sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi bahwa hukum dari ketika seseorang bertoharoh, mensucikan dirinya baik secara lahiriahnya ataupun secara batiniahnya, maka dalam Islam sepakat semuanya berhukumkan wajib ya. Jadi tidak boleh tidak. Dan ini ada dalilnya sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sunnah atau hadis. Apa dalil Al-Qur'annya? Tadi surah Al-Baqarah. Ya, di ayat 222 Allah berfirman. Ya, ayatnya 222. Di situ ayatnya memang membahas tentang ketika wanita sedang haid ya. Ibu-ibu boleh buka, kita baca bersama ya biar tahu. Ya, jadi Al-Baqarah ayatnya 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dan akan datang kepadamu wahai Muhammad anil mahil, yang akan menanyakan tentang haid. Maka Allah mengajarkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia, maksudnya darah haid itu ada apa itu? Kotoran. Jadi kata Allah kasih tahu bahwa yang namanya haid itu kotoran. Berarti kalau kotoran masuk najis nggak? Najis. Jadi nanti kalau orang haid itu najis, maka nggak boleh sholat karena sedang mengeluarkan darah kotor. Bukan orangnya yang najis tapi darahnya. Fa'tazilun nisaa fil mahil. Maka oleh karena itu kata Allah, ya, ketika seseorang sedang haid, fa'tazilun nisa, maka hendaklah kamu menjauhi diri fin nisa, kalau ada wanita fil mahid, yang dia dalam keadaan haid. Ya, wala taqrabuhunna, jangan kamu mendekatinya hatta sehingga yalqahurun. Toharoh yalqahurun itu sesudah dia suci. Ya, yalqahurun itu kata dasarnya toharoh. Yalqahurun berarti ketika orang itu, wanita itu sudah suci. Jadi jangan deket-deket kalau ada perempuan yang sedang haid. Faida taqahharna, tapi ketika si wanita ini sudah taqahharna, dia sudah suci, maka fa'tuhunna, datangi mereka. Jadi kalau udah selesai haid, udah suci, najisnya sudah keluar semua, yang ada tadinya di rahim tuh, terus keluar semua najisnya, maka datangi dia. Fa'tuhunna, maka datangi mereka min haitsu amarakumullah, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin. Bu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Artinya apa? Bisa jadi orang-orang terdahulu yang melakukan kesalahan-kesalahan saat ya menghadapi ya seseorang yang sedang haid. Jadi kalau kita lihat asbabul nuzul dari ayat ini Ibu, dulunya itu orang Yahudi. Kalau istrinya haid sama dia, si istri ini dibalikin ke orang tuanya. Nah, udah tuh. Habis itu berubah nih, nambah pemahamannya dalam lagi gitu ya. Akhirnya kalau ada istrinya yang sedang haid, dia disuruh tidur keluar dari kamar, dikasih tempat di belakang. Nih, kalau orang Yahudi dulunya. Habis itu ya si wanita ini kalau dia haid, jadi ada 3 tahapan nih. Jadi kalau orang Yahudi itu ada yang kalau istrinya haid dibalikin ke orang tuanya, terus diletakkan, jadi dikeluarin dari rumah, tapi dia tuh bikin satu rumah. Kalau orang yang kaya tuh bikin rumah yang dia suruh tidur di kamar itu, di rumah itu. Jadi harus keluar dari rumah. Atau yang ketiga, dia tidur di tempat bareng sama hamba sahayanya, sama budak-budaknya. Ya, jadi harus keluar dari kamar. Maka para sahabat ini, gimana dengan kita umat Islam ya Rasulullah? Ya, apakah kita harus mensikapi seperti itu juga kalau ngeliatin ya dalam posisi istrinya itu sedang haid? Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun di Madinah. Sikap apa yang harus kami lakukan agar sesuai dengan perintah Allah? Ternyata yang tadi Allah menjelaskan yang kotor gitu ya, yang najis itu bukan orangnya, tapi darahnya. Jadi boleh nggak kami tidur sekamar tetap? Ya, maka tadi nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah ketika berhubungan badan. Nah, kenapa ini disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina? Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Karena datang sahabat, ya Rasulullah, kami berhubungan badan dengan istri kami, padahal sebelumnya dia sudah mandi besar. Nah, ternyata setelah berhubungan badan ternyata keluar darah lagi. Ternyata habis itu istri saya keluar haid lagi selama 2 harian. Nah, berarti waktu saya berhubungan badan dia dalam keadaan belum suci berarti kan? Karena ternyata habis itu keluar gitu. Bagaimana ketika kami berhubungan badan sementara ternyata dalam kondisi haid?
kan berarti kan tadi begitu awalnya kirain udah nggak keluar haid gitu kan, ternyata keluar haid. Maka dalil ini disebutkan ada, jadi dia harus membayar denda ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang pertama membayar denda, habis itu tetap bertaubat istighfar kepada Allah. Tapi ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang lebih banyak jumhur adalah bertaubat kepada Allah. Jadi cukup dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, itu sudah cukup. Tapi kalau menurut dari Ibunda Aisyah itu tetap harus membayar Allah ya, membayar tadi yaitu dengan denda. Ya, harus membayar qadha-qadhanya itu bukan dengan puasa, bukan apa, tapi dengan denda. Ya, dijelaskan di situ kurang lebih itu memang 50.000 kalau pas saya lihat di ini, dirupiahkan gitu. Ya, bentuknya bukan real ya. Kalau dulu tuh jadi pas saya lihat di googling gitu, tadi itu namanya, jadi dilihat ternyata nilainya itu kalau dirupiahkan gitu ya, sekitar 50.000 dendanya. Kalau dirupiahkan sekarang gitu. Jadi tadi ya teman-teman, artinya memang ada dua hukum. Tapi yang pertama bisa didenda, yang kedua dengan cukup bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Maka dari pakai dalil inilah, maka sebagian ulama cukup dengan bertaubat. Yang penting tidak disengaja. Gimana kalau ternyata disengaja, kayak misal saat kayak kemarin bulan Ramadan. Ya, padahal udah tahu haid, tapi gara-gara suaminya pulang habis dari luar kota gitu ya, maksa gitu. Tapi kalau kayak gitu gimana? Nah, sama seperti hukum ya, ketika seseorang melakukan itu sama dengan zihar. Hukumnya kayak zihar. Jadi yang pertama ya, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini yang pertama, ada 3 kan? Yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan nggak kuat gitu ya, maka dia bisa melakukan apa? Ya, yang kedua yaitu dia bisa bersedekah. Dan untuk berapa? 60 anak orang miskin ya. Gimana kalau udah ini nggak bisa gitu ya, puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa gitu ya, sementara untuk dia melakukan tadi ya, mengeluarkan sedekah ngasih 60 orang juga nggak mampu. Nah ini ada 3, tapi ternyata yang sebelumnya itu harusnya membebaskan, memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak kan ratusan juta istilahnya gitu ya, itu berat. Yang kedua, jadi ada 3, maaf, yang pertama adalah memerdekakan budak gitu kan. Yang kedua dengan tadi berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga tadi ya, bersedekah untuk 60 orang miskin. Ini ya. Dan di sini disebutkan wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang terus mensucikan dirinya. Ya, mensucikan jiwanya, mensucikan batiniahnya ataupun lahiriah. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu Sholihah rahimakumullah, dalilnya juga ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ya, miftahus shalah ya at-tatahharu. Jadi yang namanya kunci dari sholat adalah bersuci. Maka nggak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Jadi sholat tidak akan sah tanpa bersuci terlebih dahulu ya. Maka sekali lagi, bersuci inilah ibu-ibu, ini yang merupakan syarat mutlak bagi seorang mukmin sebelum melaksanakan ibadah sholat. Ya, lanjut, sekarang kita akan membahas tentang penjelasan apa terkait dengan toharoh itu sendiri. Tadi pengertiannya udah paham, dalilnya ada ya, pengertiannya artinya bersuci, artinya kita mensucikan baik secara batiniah ataupun lahiriah kita. Ya, sedangkan dalilnya tadi ada dari Quran surah Al-Baqarah di ayat 222. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan penjelasan toharoh itu sendiri. Jadi tadi toharoh itu tadi dibagi menjadi 2. Ada toharoh yang sifatnya batiniah, ada toharoh yang sifatnya lahiriah. Bagaimana terkait dengan ya toharoh yang sifatnya batiniah?
bahwa tohara yang sifatnya batiniyah adalah ketika seseorang menyucikan jiwa dari semua dampak-dampak dosa ataupun maksiat yang ditimbulkan dari hati seseorang. Caranya dengan apa? Dengan dia bertaubat dengan bersungguh-sungguh dari setiap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lalu bagaimana cara bertaubatnya kalau udah masalah tadi nih batiniyah? Termasuk juga ketika dia bertekad tidak akan mengulangi lagi dosa ataupun maksiat-maksiat yang telah dia lakukan. Nah, di sini artinya kalau yang namanya toharoh batiniyah, kalau dia ya kan ingat nggak yang dulu kata Nabi waktu saya bahas tentang Minhajul Muslim, bahwa yang namanya dosa, yang namanya bukan hanya dosa ya, termasuk juga sifat-sifat penyakit-penyakit hati, kayak misal sombong, syirik gitu ya. Termasuk juga ketika dia punya iri hati gitu ya, ragu terhadap apa yang datang dari Allah, maka itu tuh semua adalah penyakit-penyakit hati. Maka kata Nabi itu tuh laksana noktah. Tahu noktah nggak kalau bahasa Arabnya? Noktah itu tadi noda, jadi yang kayak titik-titik di hati. Nah, inilah pentingnya kita melakukan tazkiyatun nafs, ya, menyucikan jiwa kita ketika kita membersihkan ya hati-hati kita dari noda-noda dosa tadi. Maka inilah yang dimaksud dengan toharoh, tapi yang sifatnya batiniyah. Lalu bagaimana caranya? Nah, kiat cara untuk kita bertaubat kalau sudah urusan batiniyah, maka yang pertama harus memiliki niat yang kuat untuk seseorang bertaubat kepada Allah. Karena satu lagi teman-teman, kalau namanya penyakit batiniyah, biasanya kan dia udah lama tuh. Kalau udah lama itu prosesnya juga lama untuk kita bisa berubah. Kalau tekadnya nggak kuat, kita susah. Misalnya kita biasa merendahkan orang lain, ya, ada kan orang yang sikapnya suka merendahkan anak misalnya, merendahkan pasangan gitu. Nah, orang kalau udah biasa merendahkan orang lain itu susah untuk berubahnya. Kenapa? Karena dia udah terbiasa gitu. Kamu ngapain sih, anak gak tahu diri misalnya gitu ya. Ini kamu gimana sih? Nah, karena biasa merendahkan hari-hari bertahun-tahun begitu. Nah, akhirnya dia biasa untuk merendahkan orang lain. Nah, kalau dia mau berubah, perubahannya pasti berat. Maka yang paling penting perubahan itu adalah tadi sesuatu yang lahir dari hati, diniatkan yang tulus karena Allah, diniatkan benar-benar ikhlas ingin melakukan perubahan. Karena manusia kayak gitu kalau udah biasa merendahin orang lain teman-teman, ya sekali dua kali ya suami masih sabar, anak masih kuat, lama-lama orang kalau udah sombongnya merendahkan orang lain, sama lama-lama dia ditinggalin oleh semuanya. Dan ini kisah nyata, sampai ada seorang ibu ya yang dia mah orang kaya banget gitu ya, sampai dia tidak menghargai suaminya, tidak menghargai anak-anaknya, dan mati itu dalam keadaan di rumah sendirian gitu ya. Suaminya berusaha pindah, padahal masih satu komplek karena berharap istrinya itu bisa berubah. Ya, anak-anaknya pun masih tadinya berharap ibunya bisa berubah. Ya, sampai udah sisa tuh anak bontotnya doang yang dia suka ntar nengok ke sini, tetap aja nggak kuat hidup bareng sama itu ibu-ibu gitu. Dan apa yang terjadi ketika si anak yang kecil ini tugas keluar kota gitu ya, udah 3 hari nggak pulang, kok rumahnya sepi, pas diketok-ketok gitu, nggak taunya udah bengkak badannya di kamar. Dan tuh kayaknya dia udah polah kemana-mana karena udah berantakan semuanya. Tapi nggak ada yang bisa nolong nih Bu. Jadi kalau orang keras kepala ya, kalau ada manusia yang sombong, tinggal tunggu waktu yang kayak gitu. Allah udah sering ngasih contoh Fir'aun, ngasih contoh Raja Namrud, banyak orang. Kita kan sering belajar kan bagaimana kisah orang-orang yang sombong dalam kehidupannya, apalagi di akhiratnya orang kayak gitu kan. Sedangkan di dunia aja sudah ditampakkan oleh Allah akhir yang su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini terkait dengan thaharah batiniyah. Maka langkah untuk seseorang bertaubat ya, melakukan thaharah ya batiniyah, ya mensucikan batinnya, jiwanya, maka langkah yang pertama adalah tadi, jadikan segala niat keikhlasan itu sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, orang tersebut harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia bisa melakukan perubahan.
Jadi keyakinan, dia minta kekuatan sama Allah, dia berusaha mendidik dirinya sendiri, berusaha melatih dirinya sendiri untuk bisa melakukan perubahan. Ya, jadi nggak cukup dengan niat, tapi dia juga punya keyakinan yang kuat. Dia harus berusaha menutup celah-celah yang bikin dia bisa melakukan itu. Jadi sesuatu energi negatif, kalau dia tahu, oh kalau udah begini nih saya biasanya keluar suka meremehkan orang lain nih. Kalau udah begini saya suka sombong nih. Nah, berusaha membuat tadi ya jalan-jalan pintu ke hati kita nih biar kesombongan itu nggak masuk, maka pintu-pintunya ditutup. Paham ya? Misalnya saya tuh suka kalau udah emosi suka keluar itu kayak gitunya. Berarti kalau udah mulai ini udah mau emosi nih, istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Nah, jadi berusaha menutup pintu-pintu tadi sehingga kebaikan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi kebaikan masuk ke diri kita, lagi-lagi yang buruk itu nggak jadi masuk, gitu ya, karena sudah dibatasi. Ya, berusaha memasukkan energi positif. Ya, hadir ke majelis ilmu, belajar bersikap lemah lembut yang tadinya suka kasar, gitu ya. Berusaha bersikap rendah hati, berusaha tadi ya menghadirkan Allah, menghadirkan wajah Allah dalam seluruh amal kita. Nah, kalau udah sampai di titik itu, maka bismillah, akan keluar yang namanya amal-amal soleh, akan keluar yang namanya kebaikan yang lahir dari hati yang tulus, yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu toharoh yang sifatnya batinnya. Dan baru yang ketiga adalah ketika kita benar-benar menghadirkan wajah Allah dan membuktikan dalam amal perbuatan kita yang hanya mengharapkan wajah Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut yang kedua, yaitu toharoh lahiriyah. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya, yaitu toharoh secara lahiriah. Nah, kalau secara lahiriah, maka toharoh ini intinya adalah ketika kita bersuci, tapi dari kotoran, ya. Jadi dari najis, kotoran ataupun hadas, ya. Jadi membersihkan diri dari kotoran ataupun dari najis. Nah, bersuci dari kotoran artinya kita berusaha menghilangkan berbagai ya macam najis dengan air yang suci, ya, dari pakaian kita, dari badan kita, ya, dari semuanya ketika kita akan melakukan sholat, baik itu yang mau dipakai untuk sholat ataupun tempat yang mau dipakai buat sholat. Itu pengertian secara lahiriah. Nah, kalau bersuci itu kan bersuci dari najis nih, dari kotoran. Nah, sekarang kalau dari hadas itu contohnya apa? Kentut, ya. Nah, itu ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Kalau hadas besar itu BAB gitu ya, kencing, itu hadas besar. Tapi kalau hadas kecil itu kayak kentut gitu ya, nggak usah. Jadi boleh kalau kentut misalnya cebok gitu, nggak perlu. Kalau kentut mah cukup dengan berwudu gitu kan. Kecuali kalau pup gitu harus cebok dulu baru wudu gitu kan. Tapi jadi makanya tergantung kalau hadas besar sama hadas kecil. Oke, ini terkait dengan tadi ya toharoh lahiriah. Kalau toharoh lahiriah berarti kita membersihkan semua secara lahiriah, yaitu ketika kita bersuci dari kotoran ataupun dari hadas. Ya, kalau kotoran kan jelas tuh. Jadi kalau kotoran tuh ngebersihinnya jelas. Ambil kotorannya, hilang 3 hal: bau, rasa, dan zatnya. Kalau 3 hal ini udah diangkat gitu kan, lalu udah tinggal sisanya dilap, udah bersih, udah terangkat itu yang namanya kotoran. Tapi kalau hadas nggak bisa pakai kayak gitu doang. Kalau hadas harus berwudu, ya udah dibersihin tetap harus berwudu. Oke, tadi. Jadi kalau yang pertama hukum toharoh, kita lanjut yang kedua, sarana untuk toharohnya. Kan nggak mungkin mau bersih ujuk-ujukan pakai tenaga dalam, bisa nggak bisa, perlu ada sarananya. Nah, apa saja sarananya? Nah, sarana dalam bersuci itu dilakukan dalam Islam itu ada dengan 2 sarana, Ibu.
Yang pertama dengan air, yang kedua dengan debu. Apa? Iya, jadi kalau mandi nggak ada air, tinggal guling-guling di debu. Nah, lo percaya nggak? Jangan percaya karena itu nggak benar. Kita pelajari lagi di sini ya. Jadi yang pertama adalah pakai air. Nah, kalau air ini sebenarnya terkait dengan air ini, kalau yang bisa untuk membersihkan ya nggak mungkin lah air kopi. Ya nggak mungkin air teh, tetap harus pakai air mutlak. Ya, air mutlak itu air yang masih murni, air yang belum tercampur dengan yang lain. Karena kalau dia sudah tercampur dengan kopi, namanya itu bukan air mutlak lagi, tapi air kopi. Kalau udah tercampur dengan teh, namanya juga bukan air mutlak lagi, tapi air teh. Maka nggak bisa. Maka apapun perubahannya, gitu ya, itu bisa tadi ya merubah dari zat mutlak air tersebut. Ini, nah air murni ini, ya air mutlak ini apa saja jenisnya? Ya, apa harus air putih yang sudah ada di galon baru disebut air mutlak? Enggak. Air sumur masuk di dalamnya, ya. Air yang dapat dari mata air, air lembah, gitu ya. Termasuk air yang ada di sungai, ya, air salju, air laut, itu semua juga masuk kategori air mutlak. Ya, jadi kalau mau bersihin kotoran nyari air laut nggak apa-apa. Kalau deketnya air laut adanya ya pakai air laut aja nggak apa-apa walaupun asin ya, kadang lengket ya. Kalau adanya itu, tapi itu termasuk air yang mutlak. Jadi nggak masalah kalau ibu mau pakai air laut ya. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 48 yang artinya dan kami turunkan wa anzalna, dan kami turunkan minas sama, ya, dari langit berupa apa? Ma'an tahura, yaitu air yang suci, air yang bersih. Jadi air hujan itu juga masuk kategori air mutlak. Ya, jadi kalau misalnya hujan lagi banyak ditampung airnya nanti buat nyuci ya baju gitu, boleh nggak? Boleh, karena itu kategori air mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, ya, beliau mengatakan air itu suci dan bisa menyucikan kecuali ketika air itu berubah aroma. Nah, tadi kalau dikasih kopi jadi aroma kopi, ya. Kalau dikasihnya ada tele ayam jadi aromanya tele ayam gitu ya. Ya, jadi kecuali ketika dia bisa berubah aromanya, terus rasanya dan warnanya apabila itu disebabkan oleh najis yang mengenainya. Ya, jadi semua air itu tadinya suci kecuali ya suci dan mensucikan, kecuali kalau dia sudah berubah aromanya. Kecuali kalau dia sudah berubah rasanya, ya nggak usah dicoba juga Bu kalau masalah rasa. Dan yang ketiga, kalau berubah warnanya, maka air suci air tadi yang tadinya mutlak menjadi tidak suci. Oke, terkait air mutlak paham? Ya, yang kedua sekarang yaitu tadi yang pertama air, yang kedua adalah untuk bersuci debu. Boleh nggak pakai debunya itu habis kena pup kucing, boleh nggak? Nggak boleh, debunya harus yang suci. Nih, ini juga ada debu suci, ya. Nih Bu, kita kayak gini nih, ada debu nggak sih? Ada. Ya, jadi mentok-mentoknya kalau ibu posisinya misalnya lagi tawaf. Nah, lagi tawaf itu sebagian ulama ada yang membolehkan nggak harus dia nyari tembok gitu. Ya, kita tangannya begitu ternyata kentut sementara udah nggak mungkin kita mau melipir. Orang posisi udah penuh, kalau melipir kita bisa mati iya gitu ya, karena posisinya udah kegencet misalnya. Maka bisa Bu, kita jadi posisinya begini. Ya, tangan kita begini gitu ya. Udah kena debu, berasa gitu kan angin, kan berarti ada debunya. Langsung begini. Langsung pakai kalau yang perempuan nggak harus sampai sini buka-bukaan ya. Jadi boleh yang namanya mengusap. Apa? Mengusap itu bisa begini. Seperti ini konsepnya. Jadi seperti ketika Rasulullah itu
mengusap tadi ya kepala atau mengusap kaki. Kaki itu boleh diusap. Ya, jadi kaki itu boleh diusap. Nah, sama kalau kita posisi itu juga kita mengusap tadi. Kalau lagi di rumah mah tangannya dibuka kan, semuanya bisa sampai sini. Tapi kalau nggak di rumah, khawatir aurat kita kelihatan, cukup dengan mengusap. Nah, kalau kita di sana ibu misalnya bawa air, nah itu lebih enak lagi, nggak perlu pakai tayamum, pakai air, sesuai yang dibutuhin aja, cerut-cerut gitu. Biasanya saya suka bawa semprotan. Nah, nanti di muka, tangan, ini cukup diusap, kaki juga cukup diusap. Nggak usah kumur. Kalau udah pakai semprotan masa mau pakai kumur gitu kan, cukup diginiin aja. Nah itu, jadi insya Allah terkait dengan tadi ya air sudah bisa difahami. Dan wudhu itu ibu-ibu sholihah rahimakumullah, walaupun ibu-ibu wudhunya ada di lautan, tetap nggak boleh bisa ngambil seember gede gitu wudhunya karena lautan airnya banyak, nggak boleh. Kata Nabi, nggak boleh berlebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi kita nggak boleh berlebihan kalau wudhu. Ya, walaupun airnya sekulahnya banyak, nggak boleh berlebihan. Tetap sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah dengan debu, yaitu dimana debu ini harus debu yang suci. Ya, artinya adalah debu ini berasal dari permukaan tanah yang suci. Bisa berupa tanah, bisa berupa pasir ya Bu, termasuk juga bisa berupa debu tadi. Jadi kalau misal adanya yang pasir gitu, ya nggak apa-apa, nempel gitu. Tapi jangan pasirnya ikut ke muka. Kan cara bertayamum itu gini Bu, nyunahnya. Ya, kita udah nempel, walaupun ini nggak kelihatan, nggak ada debunya, enggak, tetap ada, nyunahnya ditiup. Oke, habis itu baru pakai muka, nanti pakai tangan. Oke, jadi jangan langsung ya, udah muka, gitu kan? Ibu, nempelin lagi, pindah lagi, tapi nggak boleh di tempat yang sama. Ya, ambil lagi, misalnya tadi muka di sini, berarti pas mau tangan tempat lain, baru. Oke. Nah, caranya juga gini Bu, maaf. Coba semua tangan kanannya. Ini kan tangan kiri, ini tangan ini udah habis nempel ya. Ibu nempel tembok. Nah, habis itu tangannya gini, Ibu yang tangan kiri ke tangan kanan dari belakang. Set ke bawah sampai siku depannya. Jangan nempel ke ininya lagi. Nah, udah segini. Ini nggak boleh ketempel. Ini kan masih ada debu. Nah, sekarang pindah yang tangan satunya. Set ke depan. Nah, sampai sini aja udah. Oke. Tayamum ini bisa menggantikan mandi junub juga, bukan hanya wudhu. Nah, jadi kalau misal terjadi kasus, pernah di zaman Rasulullah ada sahabat Nabi habis berperang kan istirahat tuh. Nah, ternyata ya ketika dia terbangun, dia tuh mimpi berhubungan badan dengan istrinya, kan harus junub. Nah, para sahabat, enggak, kamu harus mandi gitu kan, tetap harus mandi junub. Sementara dia habis ada luka di kepala karena perang gitu kan. Nah, karena dia memaksakan mandi, begitu selesai sholat dia pingsan sampai akhirnya meninggal. Nah, ada lagi sebagian sahabat yang waktu itu karena Nabi belum nerangin, jadi mereka tayamumnya ternyata dia guling-guling di pasir. Dan ini benar ada dalam kitab fikih Said Qutb. Nah, sampai Said Sabiq, maaf. Nah, habis itu tuh sampai akhirnya dia kembali ke Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda bahwa tayamum itu bisa dipakai pengganti mandi besar dan juga wudu. Ya, maka kalau misal kan ada nih, kalau udah orang berumur kan beda juga ya. Habis berhubungan badan udah bersih-bersih, udah wudu, terus tidur nih. Nah, kan belum mandi besar, ternyata kebangun, ya udah adzan subuh. Sementara udah 5:30 nih, aduh, kok badannya menggigil, meriang. Kalau mandi bahaya nggak kayak gitu? Bahaya. Dan itu bisa menimbulkan, ya walaupun sih mati itu mah tugasnya malaikatan maut ya, ada malaikatul maut. Cuman kalau jadi penyebab nggak dibolehin kan? Maka dia bisa, kata Nabi, kita cukup dengan bertayamum. Jadi tayamum itu sudah menggantikan wudu dan juga mandi besar. Tapi dia bisa bangun, tapi kalau ke air tuh udah menggigil gitu, maka dia bisa tayamum, dia sholat seperti biasa, nggak apa-apa.
karena nggak kuat dengan airnya. Ini ya, jadi sekali lagi bahwa tayamum itu bisa menjadi pengganti wudu sekaligus mandi besar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Ahmad di nomor 9412 dan hadis riwayat Muslim di nomor 527. Kata Nabi, ja'altu lil ardi, ya, telah dijadikan untukku tanah ini ya menjadi tanah yang masjidan wa tahuron, tanah yang bisa dipakai untuk tempat bersujud, alat suci ya, tahuron. Bu, jadi kalau zaman dulu nggak ada orang itu bisa sholat di mana aja, nggak ada. Jadi hanya umat Nabi Muhammad saja yang dijadikan bumi ini suci buat kita. Ya, jadi ibu lagi di pasar, misalnya nggak ada alasan, saya habis dari pasar jadi nggak sholat gitu. Nggak ada. Semua bumi itu udah disucikan untuk umatku, kata Nabi. Yang itu nggak diberikan kepada umat yang lain. Nabi-nabi terdahulu dari zaman Adam, ya, Musa, Isa, itu kalau tempat ibadah itu udah ditetapin. Zaman Nabi Musa juga begitu, nggak ada dia bisa sholat di di misalnya kalau lagi di laut gitu, di pantai, di sampingnya bisa sholat, nggak bisa. Nggak semua bumi itu dipakai disucikan untuk sholat, dan itu hanya diberikan kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan sesudah aku gitu ya Pak. Jadi sesudah Nabi sebelumnya Allah memberikan rukhsah kepadaku, dan itu nggak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu dimana bumi ini disucikan untuk tempat kita bersujud ya, dan alat suci pun. Jadi gini Bu, kalau dulu umat nabi-nabi terdahulu kena kotoran nih misalnya, ya misalnya kayak zaman Nabi Musa kena kotoran bajunya, maka apa yang dilakukan? Dirobek, dibuang, ya nggak bisa dicuci. Ya makanya orang-orang terdahulu sangat berhati-hati terhadap najis. Ya terutama tadi di zaman Nabi Musa tuh kalau udah najis mughalladhah, tahu mughalladhah? Ya najis yang berat. Kenapa? Jadi gini, kalau kita dulu belajar najis dibagi menjadi berapa Bu? 3. Ada mughalladhah, mutawassithah, sama mukhaffafah. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah diantaranya. Kenapa dikatakan mughalladhah? Ya, kenapa dibilang najis berat? Karena dia berat secara Bu, jadi beratnya itu berat najis dan cara membersihkannya, maksudnya gitu. Jadi kalau mughalladhah, ngebersihinnya juga berat. Nih, bentuknya berat, ngebersihinnya juga berat. Kenapa berat? Karena kalau najis mughalladhah, ya kan contohnya air liur anjing. Nah, kalau sudah kena air liur anjing, itu ngebersihinnya berat juga. Dengan apa? Harus membersihkan 7 kali, bayangin. Dan salah satunya harus pakai tanah. Ya, karena ternyata tanah itu suci. Jadi kalau tanah itu suci, kalau dia ada virus apa, kalau langsung dilem ini pakai tanah itu menyerap virus atau bakteri yang ditimbulkan oleh tadi ya air liur dari anjing itu sendiri. Makanya salah satunya adalah dengan tadi ya tanah. Nah, habis pakai tanah baru 7 kali, bayangin. Nah, ini makanya yang disebut dengan najis mughalladhah. Najis yang berat kotorannya, berat ngebersihinnya. Berbeda dengan lawannya yaitu najis mukhaffafah. Ya, kalau najis mukhaffafah itu najis yang ringan pula cara membersihkannya. Dengan apa? Cukup dengan memercikkan air. Udah kelar. Apa itu najis apa yang paling ringan? Cuma 1. Dan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum minum. Udah minum susu ibunya doang. Jadi dia hanya minum susu ibunya doang. Belum dicampur sama yang lain. Kalau susunya udah pakai sapi, susu emaknya apa susu sapi gitu kan? Kalau minumnya udah dicampur pakai susu sapi udah najis, udah masuknya najis mutawassithah yang sedang. Tapi kalau dia masih murni ASI ibunya, belum dicampur ASI-nya air susu sapi ASS gitu ya, bukan ASI gitu ya, tapi ASS gitu ya.
maka dia sudah najis mutawasiltoh, kecuali yang masih air susu ibu. Maka terus kalau kena air susu ibunya kalau hanya minum air susu terus ternyata dia tadi pipis, itu cukup dipercikan. Ya, cukup dipercikan pakai air gitu ya, air minum gitu. Udah. Nggak harus dicuci. Nah, ringan ya, ringan najisnya, ringan menyucikannya. Berbeda dengan mutawasiltoh. Kalau mutawasiltoh itu najis sedang. Ada kotoran kucing, ada kotoran ayam gitu ya. Itu maksudnya kategori mutawasiltoh. Ya, air kencing orang, air kencing apa gitu ya. Ayam gitu ya. Nah, itu kalau udah kayak gitu namanya mutawasiltoh. Nah, kalau mutawasiltoh cara bersihinnya diangkat sampai hilang 3 hal tadi. Kan kalau ada sesuatu najis pasti ada 3 perubahan. Perubahannya apa? Hilang bau, hilang rasa, hilang warnanya. Pasti ada menimbulkan 3 itu kan kalau najis. Baunya, hilang baunya. Nggak usah dijilat juga, hilang rasanya. Habis itu yang ketiga hilang warnanya. Habis hilang warnanya, udah tuh hilang semua, baru dilap lagi. Maka udah, kalau habis kayak gitu udah bisa dipakai buat sholat. Ya, jadi kena air kencing bayi misalnya, anak laki-laki tapi dia udah minum susu campuran gitu ya, udah susu sapinya udah diminum, maka tetap harus dibuang rasa, warnanya, baunya udah hilang, baru dielap lagi. Nah, habis itu baru bisa untuk beribadah, yaitu buat sholat. Terkait najis, paham ya ibu-ibu? Oke. Nah, berarti udah kelar dong. Ini kan materinya tentang alat untuk bersuci udah ada 2, yaitu air dan debu. Kalau debu tadi caranya udah bisa. Ya, karena sesungguhnya kata Nabi debu itu suci. Dan dia adalah alat suci bagi seorang muslim walaupun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Sedekilnya kayak apa? 10 tahun gak ketemu air gitu ya. Jadi ada air, tapi airnya hanya cukup untuk minum. Kan pasti ada kondisi gitu ya Bu. Jadi ketika sholat dia boleh, walaupun 10 tahun ibu tuh pakai tayamum itu bisa. Masya Allah ya. Bila ia menemukan air, maka hendaklah ia mengusapkannya ke kulitnya. Tapi kalau udah ketemu air, berusaha diusap karena takut kulitnya rusak. Nah, jadi sekali lagi ini terkait dengan junub ya, terkait dengan tayamum. Tapi kalau junub dalam hadis yang Bukhari tadi yang Umi sampaikan, bahwa berdasarkan persetujuan Nabi terhadap tayamumnya Amr bin Al-As dari junub pada suatu malam yang sangat dingin karena ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka ia mandi dengan air dingin sampai akhirnya dia meninggal. Maka Nabi tadi ya memerintahkan ketika seseorang membahayakan jiwanya, maka tayamum bisa menggantikan wudu dan mandi. Jadi hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi kalau ada yang nanya, masa orang itu ada air kok enggak gitu, daripada gue mati, jangan gitu. Rasulullah ngebolehin, ada dalilnya. Oke, terkait dengan najis saya ingin mempertegas lagi kan tadi. Jadi yang namanya ibadah ada 3 hal, ada toharoh, alat ya sarana untuk toharoh, dan yang ketiga tentang najis itu sendiri dalam kitab ini ya, dalam kitab fikihnya. Bahwa najis itu secara bahasa artinya an-najasat, yang artinya tadi ya sesuatu yang keluar dari 2 saluran pembuangan manusia, baik itu kubul ataupun dubur. Maka dia bisa berupa air seni, bisa tinja, bisa madhi, bisa wadi, bisa mani. Pura-pura nggak tahu apa itu air mani, apa itu air wadi. Tahu apa air wadi? Nah, kalau air madi, udah lupa ya. Dulu ini pernah dibahas ya. Jadi kalau air mani jelas ketika dia keluar itu dengan syahwat, itu namanya air mani. Nah, kalau air madhi, air wadi itu bisa terjadi pada perempuan. Wadi itu kayak misal, maaf Ibu, ketika kita sedang keputihan ya, jadi saat keputihan itu kita suka keluar yang terakhir putih-putih tuh. Nah,
Nah, itu juga bagian dari najis, tapi nggak perlu sampai harus mandi besar, cukup dibersihin aja udah hilang. Nah, ada lagi yang namanya air madi. Tahu madi? Madi itu sebenarnya dia cairan putih, tapi saat keluar itu tidak disertai dengan syahwat. Ya, jadi biasanya keluar karena misalnya ibu tuh jalan-jalan ke gunung ya. Kalau gunung kan suka dingin banget. Nah, akhirnya kayak keluar cairan tapi bukan kencing. Nah, itu air madi itu biasanya karena kedinginan akhirnya keluar cairan. Ya, jadi kalau keputihan beda lagi. Bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Iya. Jadi kalau kedinginan, nah itu keluar. Nah itu kalau itu juga termasuk. Jadi kalau udah keluar putih itu celananya jangan dipakai lagi. Najis. Kita bersihin karena itu udah najis. Atau kalau enggak, kalau dia sampai kering bisa dikering. Ribet banget. Itu mah zaman dulu. Kalau di dalam kita fikih sunnah gitu dikering, ribet banget kalau dikering. Mendingan dicuci udah nggak usah dipakai. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan susah nyari celana dalam mungkin ya. Jadi itu ya ibu-ibu, mudah-mudahan ya dari sini kita semakin paham ya, termasuk dengan tadi ya terkait dengan najis ini. Di sini disebutkan lagi dalam kitab ini, termasuk juga air seni dan tinja setiap binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, dan termasuk juga sesuatu yang apabila jumlahnya banyak ya. Jadi kalau darah ya seperti darah, nanah atau muntahan yang telah berubah. Nah, jadi ketika misal darahnya itu nggak banyak, itu termasuk. Jadi dalam najis ada najis yang dimafhumi, apa? Mafhum, tau nggak? Mafhum itu yang difahami, dimaklumkan. Nah, dimaklumkan kalau bahasa kita. Apa itu? Ketika misalnya ada darah, tapi darahnya cuma bercak dikit. Misalnya ada kena nyamuk gitu. Itu nggak harus dicuci bajunya, enggak. Beda kalau darahnya banyak. Maka itu udah masuk kategori najis mutawassithah ya. Maka dia harus diganti, harus dicuci sampai hilang semua bau dan rasa, termasuk zatnya ya, bentuknya, warnanya benar-benar hilang. Tapi selain itu enggak. Oke, bisa dipahami. Kalau nanah nih cuma kena pas ada luka dikit gitu, terus bajunya kena kecelek dikit gitu, nggak yang sampai nanah yang banyak, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau sedikit, semua jumhur ulama ya mereka berpendapat bahwa itu termasuk yang bisa dimafhumi, ya bisa dimaklumi. Kalau cuma darahnya dikit gitu ya, misalnya bajunya kena lagi motong kuku, kena darah dikit gitu, nah nggak harus ganti baju ya. Kalau cuma sedikit bisa dimafhumi. Nih terkait dengan darah, nanah atau muntahan. Nah muntahan kalau banyak itu bajunya kotor, baunya jadi najis, bajunya harus ganti. Tapi cuma keciprat waktu ngurusin anak misalnya, kena sedikit muntahan gitu, nggak bau juga kan karena cuma sedikit gitu. Nah maka dia termasuk yang dimafhumi. Oke ibu-ibu, semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan boleh. Kalau maunya nggak ketahuan gitu, maunya apa pakaian apa pada kencingin apa gitu binatang gitu, terus kita nggak tahu gitu. Ya kalau kita nggak tahu beda ya. Kalau tidak tahu semua juga pasti diampuni oleh Allah ya. Kalau nggak tahu nggak masalah. Ada lagi? Kalau pura-pura nggak tahu boleh nggak? Gimana? Si pradang. Iya, kalau baju perempuan nggak boleh. Iya, jadi langsung najis perempuan. Jadi kalau bayi perempuan, walaupun dia cuma minum ASI ya ibunya, tetap masuk kategori mutawassithah. Ya, jadi harus dielap benar-benar sampai hilang bau, hilang rasa, hilang warna gitu ya. Baru dipakai buat sholat. Ya, jadi harus benar-benar bersih. Tapi ya tadi kalau namanya mutawassithah itu bukan berarti harus dicuci ya Bu ya. Misalnya kita bisa digosok-gosok kan, yang penting kita punya lap panjang biasanya ya. Kalau untuk mutawassithah itu nggak masalah. Kalau misal air kencing anak perempuan, kita lap dulu gitu sampai hilang baunya, kasih apa gitu kan. Habis itu lap yang belakangnya dilap lagi, ntar tengahnya masih bisa dilap lagi, udah sampai bersih gitu. Jadi biasanya kalau saya gitu ya, disemprot sekali jadi pertama disemprot
disemprot dulu gitu kan. Ya dilap, lapnya udah lap basah tuh. Jadi benar-benar sampai hilang baunya. Agak-agak dilebarin, terus habis itu baru belakangnya lagi lapnya yang kering lagi sampai benar-benar bersih. Udah 3 kali biasanya udah bersih. Pertama ngilangin bau rasa, yang kedua dielap lagi, yang ketiga memastikan bahwa itu sudah bersih dari najis. Ya, insya Allah itu. Ada lagi ibu? Betul lagi Mi. Iya, siap. Kalau di pesawat kan kita kan suka ini kalau umpamanya perjalanan kayak kita pulang haji kan tuh suka tayamum, sedangkan kan sekarang mah di botol di ini aja pesawat aja kan ada air di botol aqua kayak apa